Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah sama-sama kita terus tingkatkan ketakwaan kita dari Jumat ke Jumat, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bahkan jauh ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau telah memiliki sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat siddiq, sifat amanah, sifat fatonah, sifat tabligh telah ada di dalam dirinya Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, jauh sebelum turunnya ayat pertama di Gua Hira. Muhammad SAW muda waktu itu, bahkan dalam umur 12 tahun telah ikut pamannya Abu Talib untuk melakukan perjalanan bisnis keluar daerah kota Makkah, bahkan sampai ke negeri Syam. Pada umur 16 tahun Rasulullah SAW bahkan telah melakukan perjalanan bisnis tanpa didampingi oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Hal yang menonjol dari diri Muhammad SAW muda ketika itu adalah beliau adalah seorang pebisnis yang ulul, tapi pada saat yang sama beliau adalah seorang pebisnis yang sangat jujur. Nilai-nilai siddiq, amanah, fatonah dan tabligh terpancar dalam dirinya bahkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Inilah yang menyebabkan rombongan dagang, para pebisnis ulung dari kota Madinah ketika Rasulullah SAW umur 16 tahun itu ikut dalam perjalanan bisnis ke negeri Syam, maka mereka ini merasa tidak nyaman dengan ikut sertanya Muhammad SAW dalam rombongan bisnis mereka tersebut. Maka bersekongkollah para pebisnis Mekah waktu itu. Ini saatnya kita harus kerjain Muhammad. Nggak enak ini kalau kita bisnis ada Muhammad. Kalau mau jujur ya jujur aja, jangan jadi pedagang. Kalau mau jadi pedagang aja, jangan jujur. Begitu kira-kira. Maka bersekongkollah mereka semua untuk memberikan pelajaran pahit kepada Muhammad SAW. Ketika itu rombongan dari kota Mekah, para pedagang pebisnis dari kota Mekah sama-sama menuju kota Syam. Nah, di Syam inilah mereka melaksanakan rencana busuk mereka itu. Apa yang dilakukannya? Ketika sampai di negeri Syam, mereka menjual barang-barang dagangannya dengan harga yang dibanting. Kalau bahasa ekonominya namanya predatory pricing. Mendingan jual rugi. Siapa yang modalnya kuat dia bisa bertahan, yang modalnya nggak kuat karena pakai strategi jual rugi banting harga, maka yang modalnya nggak kuat pasti bakalan bangkrut. Inilah rencana yang disiapkan oleh para pedagang kota Mekah. Kita kerjain Muhammad, kita jual rugi. Nah, ketika para pedagang Mekah menjual dengan cara banting harga, Muhammad SAW tidak bisa ikut-ikutan banting harga, karena barang yang dibawa, yang dijual oleh Muhammad SAW itu bukan barang miliknya, tapi ini barangnya Khadijah. Jadi waktu itu
Muhammad SAW ikutan rombongan dagang bawa barangnya Khadijah untuk dijual di negeri Syam. Sehingga ketika para pedagang Mekah banting harga jualan di negeri Syam, Rasulullah SAW tidak bisa ikut-ikutan. Nggak mungkin ikut-ikutan banting harga. Mau bilang apa Khadijah nanti? Masa barang semua habis ludes tapi kagak ada keuntungan. Ketika barang-barang orang-orang kafir Quraisy itu laku terjual dengan cepat di negeri Syam, tidak ada satupun yang beli barangnya Muhammad SAW karena tidak ikut-ikutan banting harga. Maka para pedagang Quraisy mulai mengancam, ya Muhammad, ini kalau barang dagangan kami habis, kami akan pulang. Kalau kamu jualannya model kayak begitu, kita nggak mau nungguin ente sampai barang ente habis. Pokoknya kalau barang kita habis, kita mau pulang. Terserah ente. Ente harus ikutin cara kami dagang, kata kafir Quraisy kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan teguh memegang amanahnya Khadijah. Ini barang-barang orang, barang Khadijah, nggak mungkin ikut-ikutan banting harga. Tapi Rasulullah SAW bukan hanya seorang yang siddiq, bukan hanya seorang yang amanah, tapi beliau juga seorang yang fatonah, seorang yang cerdas. Beliau lihat bahwa jumlah orang yang datang mau beli barang jauh lebih banyak daripada barang yang tersedia. Kalau bahasa ekonominya, demand-nya jauh lebih besar daripada supply-nya. Sehingga Rasulullah tenang-tenang aja ketika barang-barang orang kafir Quraisy sudah laku semua kejual, para pembeli terus datang dan yang dibeli adalah barangnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjual barangnya dengan harga normal. Apa yang kejadian ketika pulang sama-sama ke kota Mekah? Mekah gempar. Satu rombongan para pedagang-pedagang ulu, pedagang-pedagang kawakan dari kota Makkah itu semua mengalami kerugian dalam perjalanan bisnisnya ke negeri Syam, kecuali satu orang anak muda namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Beliau bukan hanya seorang yang siddiq, bukan hanya seorang yang amanah, tapi beliau juga seorang yang fatonah. Beliau ini seorang yang sangat cerdas. Karena kejadian itulah kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyuruh pembantunya untuk melihat bagaimana caranya Muhammad SAW bisnis kok bisa kayak begini, satu rombongan semuanya rugi kecuali satu orang yang kagak rugi, yaitu Muhammad SAW. Kita tahu cerita berikutnya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW. Ketika kemudian kisah kedua, ketika kemudian kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang Mekah mengatakan kalau kalian mau hijrah silakan hijrah badannya doang, nggak boleh bawa harta, nggak boleh bawa barang-barang kalau mau hijrah ke Madinah. Maka hijrahlah Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nggak bawa apa-apa karena emang dicegat sama orang kafir Quraisy Mekah, nggak boleh bawa apa-apa untuk hijrah. Sampai di kota Madinah, ini kaum orang-orang yang muhajirin dari kota Mekah ke Madinah, ini para pedagang yang jago. Mereka adalah para pedagang ulu. Mereka punya bukan aja siddiq, amanah, fatonah, tapi juga tabligh. Ketika hijrah itu, salah satu di antara hijrah itu namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sampai kota Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa kecuali badan doang. Maka oleh Rasulullah SAW, kaum muhajirin ini dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, ini saya punya harta, rumah ada, kendaraan ada, apa segala macam ada. Kita bagi dua, separuh untuk diriku, separuh untuk dirimu, kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini mulai
dia dari Mekah juga udah jadi pedagang yang ulung. Sa'ad bin Rabi di Madinah juga pedagang yang ulung. Ini pedagang jagoan ketemu sama pedagang jagoan. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi untuk ini semua hartanya separuh diberikan kepada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf mengatakan, bahkan waktu itu Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman, saya juga punya istri dua. Boleh pilih mana yang mau, nanti saya ceraiin, silakan nikah dengan mantan istriku nanti. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih banyak ya Sa'ad, semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi hartamu. Enggak perlu, kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku di mana pasar. Maka Sa'ad bin Rabi kemudian menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf. Mereka jalan-jalan di kota Madinah, ada pasar. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Sa'ad, ini pasar siapa yang punya? Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, ini pasarnya orang Yahudi. Mereka lah yang menguasai perekonomian Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf melihat di sebelah kanannya itu ada tanah kosong. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya lagi pada Sa'ad, ya Sa'ad, ini milik siapa tanah yang kosong ini? Oh, itu milikku, kata Sa'ad bin Rabi. Kalau gitu kita bikin pasar di sini. Bagaimana caranya? Gampang, kata Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang dagang di pasar orang Yahudi di Madinah, itu kalau dia mau jualan, itu mereka nyewa lapak. Belum ada toko-toko kehidupan, itu malah lapak doang, itu cuma dikasih batas-batas doang lapak, jualan di lapak-lapak itu. Maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, itu tanahnya Sa'ad bin Rabi dipetak-petak juga, dibuat lapak-lapak juga oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi bedanya dengan pasar orang Yahudi, ini Abdurrahman bin Auf bilang, ente nggak usah nyewa lapak, jualan aja di sini, nggak usah pakai nyewa-nyewa. Entar kita bagi hasil. Apa yang kejadian? Maka kemudian orang-orang mulai pindah dari tadi jualan di pasarnya pasar orang yang Yahudi yang harus bayar sewa lapak, mulai pindah ke pasarnya kaum muslimin yang nggak perlu sewa lapak, tapi nanti kalau ada hasilnya kita bagi hasil. Ini sangat menguntungkan dari kaum muhajirin yang mereka pindah ke Madinah nggak punya harta apa-apa, jadi kalau disuruh nyewa lapak nggak punya uang. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, silakan jualan, nanti kita bagi hasil. Maka kemudian ramailah pasar kaum muslimin ini. Dalam sejarah dicatat, dalam tempo 2 tahun, dominasi ekonomi Yahudi di kota Madinah dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Ini contoh kisah yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, mengembangkan bisnis kita dengan memegang teguh nilai-nilai siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Ketika kaum muslimin, kisah ketiga, ketika kaum muslimin mulai berjualan di pasar Madinah, maka seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, kami ini jualan di pasar Madinah, untungnya kecil. Sedangkan kaum Yahudi yang jualan di pasar Madinah sebelah sono, ini untungnya besar. Rasulullah SAW terkejut mendengar keluhan sahabat tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, bagaimana cara kalian dagang? Kok bisa orang Yahudi untungnya besar, kalian untungnya kecil? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami berdagang mengikuti caramu berdagang. Rasulullah tambah kaget, kok bisa mengikuti caraku berdagang, untungnya kecil, orang Yahudi untungnya besar. Maka sahabat ini mengatakan, kami kalau jualan nggak ngurangin timbangan ya Rasulullah. Kalau ada orang mau beli 1 kilo, kita kasih 1 kilo. Sedangkan orang-orang Yahudi dia ngurangin timbangan. Kalau ada orang belanja 1 kilo, dia cuma kasih 9 on. Itu sebabnya keuntungan orang Yahudi lebih besar daripada keuntungan kami, karena mereka ngurangin timbangan, ngurangin ukuran. Kata sahabat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, cara kalian berdagang salah. Ini padahal udah jujur, ini udah jujur, udah sidik, udah amanah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan cara kalian berdagang salah. Maukah kalian aku beritahu bagaimana cara berdagang yang benar?
Rasulullah SAW mengatakan, kalau ente jualan jangan dikurangin, ente tambahin. Nah, maka para sahabat ini nggak banyak ngomong lagi. Mereka pulang. Mulai esok harinya mereka kalau dagang itu bukan dia ngurangin, bukan ngepasin, tapi malah setiap kali transaksi yang terjadi mereka nambahin. Nah, kalau di Jakarta tuh zaman saya kecil dulu tuh, orang tukang jual daging tuh pakai sepeda tuh, kalau jualan tuh udah ditimbang, habis timbang tambahin dikit biar anget tuh. Kalau jualan kacang tuh udah ditakar 2 takaran, tambahin dikit lagi biar anget tuh. Jual duku gitu juga biar anget tuh ditambahin. Apa yang terjadi? Yang terjadi jamaah Jumat Allah dalam tempo 2 tahun itu dominasi ekonomi Yahudi di kota Madinah dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Apa rahasianya? 2. Pertama, orang ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja baikkan di pasarnya orang Islam, 1 kilonya berat. Kalau di pasarnya orang Yahudi 1 kilonya enteng. Baikkan belanja di tempat orang Islam, 1 kilonya banyak. Kalau di tempat orang Yahudi 1 kilonya dikit. Yang tadinya beda antara apa yang dijual oleh kaum muslimin dan kaum Yahudi itu cuma 1 on, jadi nggak berasa bedanya. Tapi sekarang karena setiap kali jualan ditambahin, maka berasa bedanya antara yang ngurangin timbangan sama yang nambahin timbangan. Itu sebabnya orang-orang dari mulut ke mulut cerita lebih baik belanja di pasarnya kaum muslimin aja, lebih enak, ukurannya lebih banyak dibandingin di tempat orang Yahudi, ukurannya lebih ringan, lebih sedikit. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua adalah karena setiap kali mereka jualan mereka nambahin, ini berarti setiap kali jualan mereka sedekah. Sedekah ini dahsyat banget. Sedekah ini dahsyat banget. Allah mengatakan ini sedekah mengundang keberkahannya Allah. Sehingga setiap kali transaksi yang dilakukan oleh kaum muslimin ini adalah transaksi-transaksi yang mengundang keberkahannya Allah. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kaum Yahudi adalah transaksi-transaksi yang mengundang kemurkaannya Allah karena mengurangi timbangan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari 3 kisah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ajaran kita ini, ajaran Islam kita ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan saja akan membawa keselamatan bagi kita di akhirat, tapi juga kita akan dibawa keselamatan di dunia. Itu sebabnya Allah mengajarkan kita sebuah doa di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi
warahmatullahi